Halo semuanya, selamat datang kembali di My Journey Vlog, sebuah vlog dokumentasi perjalanan saya sebagai seorang pendamping psikolog olahraga. Aduh, baru mulai sudah batuk. Baik semuanya, apa kabar? Semoga minggu kalian menyenangkan. Semoga Senin kalian dimulai dengan menarik dan bergairah gitu. Mungkin ada sedikit terlihat perbedaan kenapa saya mengambil tag video ini di kamar, karena saya melakukan ini sudah agak siang dan tidak bisa lagi di resto seperti biasa. Oleh sebab itu sudah akhirnya harus dilakukan di kamar karena resto sudah ramai kan kalau siang. Selain itu, salah satu alasannya juga kenapa saya tidak mengambil teks sarapan di minggu pagi seperti biasanya, karena saya terlambat bangun guys. Saya terlambat bangun karena begadang dan menonton sebuah pertandingan akbar final Liga Champions Eropa antara Inter Milan melawan Manchester City. Tidak ada gelar keempat untuk Inter Milan, tidak ada keajaiban untuk penikmat sepak bola. Sesuai prediksi hampir 80% pecinta bola di seluruh dunia bahwa Manchester City akan menang Liga Champions untuk pertama kalinya dan meraih treble. Hal itu kemudian terjadi, tetapi yang satu yang berbeda bahwa City tidak mudah mewujudkan itu. Jadi semua orang berpikir City akan menang mudah di final, dan terjadi City sangat kesulitan di final hingga akhirnya baru mencetak gol, hanya bisa mencetak 1 gol dan baru mencetak gol di babak kedua pertengahan. Setelah itu nyaris tidak ada terlalu banyak peluang yang berarti dari Manchester City. So Inter sudah berjuang dengan sangat luar biasa menurut saya. Ya, City tidak mudah untuk mendapatkan juara, tapi sekali lagi congratulations untuk Manchester City dan seluruh pendukung Manchester City di seluruh dunia. Finally uang membuktikan bahwa uang itu bisa memberikan prestasi. Jika kamu membangun skuad mewah dengan dana triliunan, itu ganjarannya prestasi, dan itu sudah dibuktikan oleh Manchester City. Jadi minggu ini sebenarnya saya jujur masih sedikit berduka sakit gitu, tapi soal Inter, makanya mungkin saya pakai baju hitam untuk memaknai duka tersebut, memaknai kekalahan tersebut. Minggu yang cukup nano bisa dibilang. Jadi mungkin kita mulai saja untuk menjelaskan apa saja kegiatan tim atau kegiatan saya bersama tim pelatnas atletik yang ada di Mimika selama 1 minggu terakhir. Jadi dalam 1 minggu terakhir atau minggu ini adalah minggu terakhir sebelum teman-teman atlet pelatnas atletik ini akan bertolak menuju Solo untuk bertanding di kejuaraan nasional yang sekaligus menjadi ajang pra-PON atau kualifikasi PON untuk tahun depan. Tim melakukan persiapan 1 minggu terakhir dengan sangat fokus. Mood dari teman-teman atlet sangat baik, setidaknya jauh lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Saya menjaga hal itu, pelatih menjaga hal itu, programnya dibuat lebih ketat tapi tidak terlalu bikin tegang. Saya pun hadir hampir di setiap sesi latihan resminya teman-teman atlet. Saya mulai dari hari Senin. Jadi di hari Senin seperti yang saya bilang teman-teman, bahwa pertandingannya itu dimulai saat sore atau malam hari. Latihannya itu dimulai, kita berangkat dari hotel, tinggalkan jam sekitar jam 5 sampai jam 4 lewat, sampai di hotel itu sekitar
sekitar jam 5. Kita kemudian baru betul-betul bergerak latihan itu menjelang jam 6, baik itu tim lempar ataupun tim teman-teman sprinter atau yang ada di lintasan gitu kan. Jam 6 program dari pelatih. Jadi sekali lagi hal ini dilakukan untuk membuat teman-teman atlet lebih mampu beradaptasi dengan situasi cuaca dan kondisi. Karena kita tahu kalau malam dan siang atau sore itu berbeda tipikal cuacanya, anginnya, cahayanya pun akan seperti itu gitu. Lempar ada cakram dan lembing itu sangat intens, dan progresnya saya sangat senang gitu dengan progres yang dilakukan oleh teman-teman dari atlet secara umum, bahwa saya beberapa kali menangkap di momen-momen mereka bersiap untuk latihan atau bersiap untuk memulai program, ada yang menggunakan self talk, hal yang saya ajarkan di minggu lalu. Saya mengamati hal itu. Saya tidak menegur sama sekali. Saya membiarkan mereka dengan dunianya mereka. Ketika mereka dalam mode latihan, biarkan mereka terbiasa dengan mengendalikan dirinya sendiri. Hal itu kemudian terjadi di nomor lempar, terutama saya lihat di nomor jarak jauh juga saya melihat itu. Saya mendapati bahwa mereka terlihat ada perubahan dari faktor ketenangan, konsentrasi, fokus, di luar daripada memang ini menjelang pertandingan, tapi saya bisa menjaga, saya setidaknya berhasil menjaga hal itu ke mereka. Karena normal lah ketika menjelang pertandingan itu banyak hal-hal non teknis yang tiba-tiba saja muncul yang berpotensi untuk mengganggu konsentrasi dan tempo latihannya mereka gitu. Tapi syukurnya ya itu tadi, saya cukup sudah mengantisipasi hal itu, dan alhamdulillahnya walaupun tidak mungkin 100% adalah andil saya gitu, tapi saya melihat mereka menggunakan self talk, mereka mulai menenangkan pikirannya mereka gitu. Itu hal yang sangat-sangat positif yang mereka lakukan. Senin berakhir dengan kerja keras, malam yang penuh keringat, malam yang penuh semangat, kerasa gitu vibes-nya, kerasa betapa mereka tuh niatnya itu akan fight total, dan saya harap semangatnya itu terus dijaga sih sampai nanti bertanding di Solo di tanggal 20 Juni, starting 20 Juni sampai 26 Juni. Lalu Selasa itu kembali ke Kuala Kencana. Kita ada sesi gym. Gymnya pun itu sebenarnya tidak terlalu berat seperti biasa karena sudah menjelang lomba. Jadi bukan lagi soal fokus beban beratnya yang ditambah, tetapi bagaimana kecepatan, untuk melatih kecepatannya yang difokuskan ke situ konsentrasinya, baik itu penguatan otot atau gerakan-gerakan menambah beban itu yang pelan-pelan gitu, bukan yang tidak seintens yang kemarin gitu, karena ya tetap ada cedera dan sebagainya. Tapi gym session ini tetap diperlukan, dan teman-teman sih sangat bagus gitu, moodnya tuh sangat menyenangkan dalam satu minggu ini. Terus Selasa berakhir begitu saja gym, hanya pagi, sore dan malam tidak ada, dan saya pun tidak melakukan personal session lagi minggu ini karena saya rasa teman-teman sudah tahu harus apa, sudah tahu mesti ngapain, sehingga saya hanya ngobrol santai, saya tidak mengambil waktu mereka untuk sesi khusus gitu. Karena saya percaya mereka sudah tahu harus berbuat seperti apa gitu kan, untuk
mempersiapkan diri menjelang kompetisi. Kemudian Rabu latihan sore. Di latihan sore ini semakin terlihat perubahan positif dari kemampuan mereka mengontrol diri, keseriusan mereka, konsentrasi mereka sangat terjaga. Pelatih pun walaupun pelatih itu sekarang kondisinya sedang fokus-fokusnya. Mereka tuh selain berusaha menjaga programnya tercapai, mereka juga semakin rutin beberapa kali ngobrol evaluasi dengan atletnya untuk mengetahui hal-hal kecil yang akan mereka harus lakukan, perubahan-perubahan kecil yang harus mereka lakukan menjelang kompetisi. Karena sekali lagi kejurnas ini atau prapon ini akan menjadi sangat penting buat tim ini, karena tim ini diproyeksikan akan menjadi andalan Indonesia untuk atletik, dan pembuktiannya adalah di PON. Semua yang ada dalam sini tuh target utamanya adalah PON 2024. Lalu Rabu sangat oke. Katanya oke lah, positif gitu. Lalu sudah itu Kamis seperti biasa ada gym dan kolam. Yang gym itu hanya sebagian kecil, tetap karena mayoritas itu di kolam. Karena ini untuk sesi kolam ini sekali lagi untuk merilekskan otot-otot mereka menjelang kompetisi. Sesi kolam ini sangat penting, ototnya mereka, dan ada beberapa atlet yang mengalami sedikit masalah di hamstringnya sehingga butuh terapi kolam, berlari di dalam kolam kan. Jadi mostly itu hari Kamis itu dihabiskan di kolam renang. Hanya segelintir saja yang masih mengangkat beban di dalam gym, tapi yang lain itu mostly ada di kolam. Terus Jumat kembali latihan malam. Itu hampir sama dengan hari Senin. Tim sangat positif. Tetapi saya pribadi sih melihatnya tuh ya gitu-gitu aja gitu. Mereka latihannya dengan sesuai ini, mereka sudah semakin punya kemampuan terbiasa dengan latihan malam. Seperti minggu lalu tuh saya ingat mereka tuh masih agak mengeluh soal angin, soal udara, soal dingin, soal gelap. Tapi di Jumat itu mereka sudah bisa mengabaikan itu semua. Mereka berlari dengan semakin enak. Ada beberapa mungkin atlet yang otot-ototnya masih mengalami sedikit kelelahan, tapi kemudian karena kan tim punya dokter, tim punya measure, jadi langsung dapat penanganan. So atlet betul-betul semua elemen di dalam tim bersatulah untuk fokus bagaimana menyiapkan atlet ini performanya sesempurna mungkin, semaksimal yang mereka bisa di kompetisi di Solo nanti. Udah Jumat, kemudian udah Sabtu paginya saya tidak ikut ke lapangan karena cuma hanya sekedar jogging ringan, itu pun cuma 2-3 menit. Tetapi semua ikut karena Sabtu siangnya itu ada sesi seperti biasa, sesi psikologi terakhir sebelum mereka bertolak ke Jakarta lalu melanjutkan perjalanan ke Solo. Jadi semua tim itu akan berangkat, seluruh tim akan berangkat kecuali saya akan stay untuk tetap di Timika. Saya tidak ikut dalam rombongan, sehingga ini menjadi sesi yang krusial karena saya tidak ikut mendampingi mereka. Jadi ini adalah pendampingan atau bekal terakhir yang bisa saya berikan gitu. Dalam sesi itu atlet full semuanya, yang akan berangkat full. Saya memulai
sesi tersebut dengan memberi bekal bahwa mengingatkan, merecall kembali soal self talk yang minggu lalu saya berikan, dan apakah digunakan, sejauh mana prospeknya dan sebagainya. Dan alhamdulillahnya mereka yang mendapatkan materi self talk minggu lalu itu sudah pelan-pelan melakukan itu. Dan kemudian saya pertajam, saya memberikan kembali soal visualisasi atau imagery. Jadi saya menggabungkan self talk dan imagery kepada mereka. Jadi kemarin itu saya memberikan sebuah sesi sedikit semacam refleksi, relaksasi, sedikit meditasi terhadap teman-teman atlet. Saya membuat mereka untuk ngobrol dengan dirinya sendiri di dalam pikirannya mereka sendiri, hal yang jarang sekali mereka lakukan. Hampir bahkan ada yang tidak pernah melakukan itu, ngobrol dengan dirinya sendiri. Saya berusaha menghadirkan momentum untuk ayo hadirkan dirimu dan silakan ngobrol. Lalu kemudian pelan-pelan saya giring untuk bawa masuk ke bagian visualisasi pertandingan, situasi stadion, hal apa yang akan terjadi di stadion. Hal ini penting untuk dilakukan, imagery dan visualisasi penting untuk dilakukan supaya mereka tuh tidak gugup. Dalam artian melihat situasi itu mereka tidak gugup. Selain self talk, itu akan disempurnakan dengan imagery dan visualisasi ini. Ketika dua hal ini dapat dimaksimalkan oleh atlet, self talk dan imagery, kedua hal ini akan membuat atlet menjadi jauh lebih siap terhadap apapun yang akan terjadi. Situasi non teknis pun mereka sudah siap. Jika self talk adalah fokus untuk bagaimana mereka mempersiapkan mentalitas pada diri mereka sendiri, visualisasi atau imagery lebih saya tekankan untuk bagaimana mereka mempersiapkan diri menghadapi situasi pertandingan, stadion, penonton, lintasan, star block, lembingnya, cakangnya, jaringnya, udaranya, lawannya. Mereka tuh sudah mulai membayangkannya di dalam kepala, karena walaupun mereka semua adalah sudah bertanding pada PON, tetapi rasa gugup itu masih ada gitu. Jam terbangnya memang belum banyak, belum besar, sehingga rasa gugup itu normal, seringkali terjadi. Makanya self talk dan visualisasi ini saya coba tekankan kepada teman-teman, terutama di visualisasi. Kemarin saya bilang bahwa teman-teman yang dari Philippine Open menggunakan itu, dan alhamdulillah katanya berhasil membuat mereka jauh lebih fokus dan lebih tenang. Karena kesan buru-burunya ada kan, buru-buru ingin selesai, buru-buru ingin cepat, tetapi tidak membayangkan step by stepnya gitu. Jadi saya meminta mereka memvisualisasikan seluruh hal yang ada di kepala mereka ketika persiapan melakukan itu dalam mode slow motion. So mereka bisa melihat dengan gerakan tangannya, otot-ototnya, langkah kakinya, putaran badannya ketika melempar, menggangannya, tarikannya, tekniknya, temponya itu. Saya minta mereka melihat itu secara pelan-pelan, secara slow motion, sehingga mereka bisa men-screenshotnya picture by picture gitu. Jadi mereka ingat. Jadi ketika pertandingan mereka sudah melakukan itu di dalam kepala mereka berkali-kali, sehingga ketika pertandingan itu tidak bingung lagi harus bikin apa gitu. Secara otomatis badannya itu akan mengikuti hayalan mereka atau imajinasi mereka, imagery mereka, visualisasi mereka. Jadi self talk adalah untuk keyakinan diri mereka, memerintahkan tubuh mereka. Visualisasi akhirnya bekerja untuk menyempurnakan itu. Jadi kemudian keduanya menjadi satu paket yang penting untuk dikuasai oleh teman-teman atlet, dan saya rasa itu menjadi hal yang cukup untuk mereka bawa. Setelah mereka pergi, saya akan tetap memantau mereka melalui WhatsApp, meminta mereka untuk
mengingatkan lebih tepatnya mereka untuk melakukan hal-hal tersebut. Ya sudah, kemudian setelah itu ditutup dengan bermain werewolf, membuat mereka lebih rileks, lebih santai, berkomunikasi satu sama lain, melupakan ketegangan, santai saja, membantu mereka membuat bonding lebih di antara tim. Walaupun mereka semua nomor individu, tapi kan kita berangkatnya sebagai tim, jadi itu tetap penting untuk mereka berikan, karena untuk bisa mensupport satu sama lain ketika yang bertanding itu penting untuk mereka dapatkan. Jadi bondingnya saya melakukan dengan werewolf itu. Werewolf adalah sebuah permainan yang menjadi favorit sampai sejauh ini ya, teman-teman atlet, dan saya pun senang membawakan itu sebagai moderator atau dewanya. So menyenangkan Sabtu. Ya udah gitu aja, Sabtu berakhir. Gitu aja sih, minggu ini tim sangat positif loh. Tapi sayangnya yang tidak. Karena Sabtu malam itu PSM main lawan Bali, kualifikasi perwakilan Indonesia ke Champions Asia. Terus Inter subuhnya melawan City di final Liga Champions setelah 13 tahun tidak mencapai final. Dan yang terjadi adalah keduanya kalah. So saya menutup weekend saya tidak dengan mood yang sempurna. Karena ya gitulah guys, kalah semua. Tapi tidak apa-apa, sekali lagi seperti yang saya bilang di awal, Inter dan PSM sudah memberikan yang terbaik. Mereka melawan sampai detik terakhir, PSM bahkan sampai adu penalti. Inter terus mengurung sampai detik terakhir pertandingan. Inter tidak menyerah untuk terus menekan. So hal yang harus dan patut diapresiasi untuk kedua tim tersebut. Oh ya, terakhir sebagai penutup sebelum kita akhiri ini, karena tim akan berangkat sekitar 2 minggu di Solo, dan saya hanya stay di Hotel Timika, sehingga untuk journey-nya akan saya pause minggu ini terakhir. Nanti akan kembali ke episode ke-14 atau berikutnya itu setelah mereka kembali dari Solo. Jadi 2 minggu itu akan tanpa my journey weekly vlog, tetapi mungkin saya akan isi dengan berbagai adalah konten-konten lain. Semoga itu akan menjadi konten yang bermanfaat atau menyenangkan, yang bisa menggantikan sementara my journey weekly vlog yang hiatus sementara beberapa pekan karena tim berangkat ke Solo, Jawa Tengah untuk Jonas. Mungkin begitu saja dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Doakan tim pelatnas atletik yang ada di Mimika ini bisa mencapai hasil terbaik, bisa mengeluarkan potensi terbaik yang mereka semua miliki. Mereka puas akan performanya mereka sendiri, karena itu yang utama menurut saya. Mereka sudah melakukan terbaik dan mereka puas akan hal itu. Apapun hasilnya itu adalah urusan nanti. Jelas mereka sudah berusaha maksimal. Mungkin begitu saja. Terima kasih sekali lagi yang sudah menonton. Silakan subscribe channel ini, silakan like, silakan komen jika ada masukan, silakan share ke teman-teman. Saya harap siapapun yang masih stay menonton sampai ini, kita bisa membangun hubungan yang semakin positif. Terima kasih sudah menonton tentu saja, dan terima kasih jika berkenan untuk melakukan tadi like, subscribe dan share ini ke teman-teman yang mungkin tertarik mengenai konten psikologi olahraga. Terima kasih sekali lagi. Saya berharap doanya semua, semoga tim kami bisa meraih hasil yang maksimal. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode My Journey Vlog selanjutnya. Ciao.